Haleluya. Haleluya umat Tuhan. Haleluya umat Tuhan. Apakah saudara bersuka cita di dalam Tuhan? Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengar nilai dan kualitas hidup kita. Saya percaya semakin hari semakin hidup kita berubah. Semakin hari semakin kita menunjukkan nilai dan kualitas hidup kita dimanapun kita berada. Katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara, siapkan Alkitab saudara dan catatan saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak jauh lebih penting dari semuanya itu saudara kekasih, yaitu kebenaran firman yang selalu memberkati hidup kita. Katakan amin. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 1 Tawari 21 ayat 1 sampai 8. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua dan seterusnya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jemaat Tuhan. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yahuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman Tuhan kepada kita pada hari ini, jangan percaya dusta. Kita sudah membaca di 1 Tawari 21 ayat 1 sampai 8. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita perlu mengingatnya bahwa dusta, bohong, dan tipu daya tidak termasuk dari nilai dan kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Karena itu jangan kita percaya dengan dusta, apalagi kita ikut kompromi di dalamnya. Dan saya percaya semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tidak ada dusta lagi. Katakan amin. Katakan amin. Pembohong dan pembohong, ini kata yang ditunjukkan kepada seseorang karena terbukti berulang kali dia berbohong. Dan Bapak Ibu Saudara, ada orang yang masih terus dijuluki hal itu karena kerjanya hanya pendusta, pembohong. Sekali lagi, saya percaya anak Tuhan tidak di tempat ini saudara tidak lagi suka dusta, tidak lagi suka bohong. Katakan amin. Mana suaranya? Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sumber kebohongan, tipu daya dan dusta berasal dari iblis. Karena itu iblis mendapat gelar Bapa segala pendusta. Kalau kita anak-anak Tuhan masih suka dusta, masih suka bohong, berarti Bapa kita adalah Bapa segala pendusta. Buka Alkitab saudara
Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Saya bacakan kepada kita. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, kalau dusta bohong kita kerjakan, berarti kita melakukan keinginan si jahat. Karena yang dikerjakan oleh iblis tidak dalam kebenaran. Katakan amin. Katakan amin. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini jelas Alkitab berkata, saudara kekasih, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jikalau kita anak-anak Tuhan masih terlibat dalam hal ini, ketahuilah kita sudah terperangkap oleh si jahat, oleh tipu dayanya. Makanya judul firman Tuhan kepada kita tadi, jangan percaya dusta. Kalau kita percaya dusta, bahkan kita sendiri melakukan dusta, bohong dan lain sebagainya, Bapa kita adalah Bapa segala dusta. Karena dusta dan kebohongan tidak mengerjakan kebenaran. Kalau itu tidak mengerjakan kebenaran, berarti tidak berpihak kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran. Kalau kita di pihaknya Tuhan, kita tidak percaya dusta dan mendustai orang. Katakan amin. Katakan amin. Dan hanya itulah kerja iblis. Dan iblis sangat senang apabila mendustai kita lebih dari apapun di dunia ini. Kerjanya hanya itu saja. Dia sangat senang, iblis sangat senang apabila kita tertipu olehnya. Jadi manusia sasaran utama iblis untuk berdusta. Hanya satu hal yang lebih disukainya adalah jika kita percaya pada segala dustanya. Bapak ibu saudara yang terkasih, iblis memang bapak semua pendusta. Ia sangat lihat, cerdik, sehingga seringkali kita tertipu olehnya. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang mengikuti dustanya, tipu daya iblis itu. Dan kita tidak sadar kita sedang ada dalam perangkap si jahat. Dan kita terus-terus mengikuti dusta iblis. Untuk melakukan segala sesuatu, kita usahakan agar keinginan kita itu terjadi lewat kebohongan kita. Agar kesalahan kita itu tidak kelihatan. Kita mulai balikan fakta. Dan tahukah saudara, tidak sadar kita sudah masuk di perangkap iblis. Kalau tidak sadar, maka kita terus tertipu olehnya. Dan kita akan belajar, saudara terkasih, bagaimana kisah seorang raja itu Daud yang mengikuti dusta iblis. Yang pertama, Daud percaya dusta iblis. Kita tidak perlu percaya. Katakan amin. Iblis berdusta kepada Daud. Buka Alkitab saudara, pasal yang tadi sudah kita baca. Buka kembali saudara kekasih di 1 Tawarikh 21 ayat 1. Perhatikan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk
membujuk Daud. Apa Bapak Ibu Saudara? Ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di ayat yang kedua, perhatikan. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah. Artinya Bapak Ibu Saudara, Daud mengikuti dan percaya kepada dusta iblis itu. Pergilah, hitunglah orang Israel dari Batseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ketika iblis mulai membujuk Daud dan Daud mengikuti bujukan daripada iblis. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, dengan demikian itu merupakan sebuah kesombongan di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada gunanya untuk Daud melakukan hal tersebut, tetapi Daud percaya dusta iblis dan dia mengikutinya. Karena sudah ada perintah untuk tidak menghitung jumlah pasukan-pasukan perang bangsa Israel. Karena kalau raja mengetahuinya, dia akan berbangga dengan jumlah tentara bangsa Israel dan berkata, saya menang dalam medan perang itu karena jumlahnya banyak. Itu karena kekuatan daripada pasukan-pasukannya. Makanya ada larangan untuk tidak boleh menghitung pasukan-pasukan peperangan. Dan hal itu dilakukan oleh Daud karena dia mengikuti bujukan daripada iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud berdosa karena berbangga diri bahwa Allah berkenan memakainya untuk masuk besar di dalam kerajaan Israel. Dengan menghitung rakyat, Daud berusaha meninggikan dirinya dan Israel serta mengandalkan kekuatan nasional mereka. Nah, sikap menyombongkan diri inilah yang mendatangkan maut, malapetaka terhadap bangsa Israel. Karena Daud bisa saja berkata kemenangan yang diperoleh bangsa Israel bukanlah pertolongan Tuhan, tetapi karena banyaknya jumlah pasukan yang mengikuti dia. Makanya dia ditipu di situ. Karena iblis tahu dengan menghitung jumlah pasukan-pasukan perang itu akan mengakibatkan kejatuhan Raja Daud dan bangsa Israel. Dan disitulah iblis mengambil satu kesempatan untuk membujuk Daud. Dan akhirnya di pasal atau di ayat yang kedua, pasal 21, dia menyuruh Yoab dan para pemuka rakyat untuk pergi menghitung orang Israel dari Batseba sampai ke Dan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini satu pelajaran bagi kita, agar kita tidak perlu percaya kepada dusta iblis. Dusta apa yang iblis katakan pada saudara belakangan ini? Saya tidak tahu apa yang iblis katakan kepada saudara. Dan mungkin akhir-akhir ini saudara mulai tertipu olehnya. Apakah dia berkata kepada saudara, lihatlah dirimu, betapa jeleknya engkau. Dan engkau mulai tidak bersyukur atas anugerah pemberian Allah kepada saudara. Dan mulai terngiang-ngiang di pikiran saudara, saya jelek,
saya jelek. Dan mungkin bisikan iblis juga berkata, kamu bodoh, kamu tidak berguna, lihatlah teman-temanmu, pintar semua. Dan kau mulai berkata, saya adalah orang bodoh. Dan mungkin juga saudara kekasih, iblis mulai menipu saudara. Lihat dirimu, kamu tidak punya alasan untuk hidup. Banyak yang mengalami demikian, dia tertekan atas masalah hidupnya. Lihatlah hidupmu, engkau tidak layak, engkau tidak punya alasan untuk hidup. Makanya ada yang gantung diri karena stres. Dia melihat keadaannya tidak mendukung dia, bisikan-bisikan terus muncul di pikirannya. Lihat hidupmu, engkau tidak punya alasan untuk hidup, mati saja kamu. Kalau dia tidak kuat di dalam Tuhan, dia tangkap suara itu. Dan iblis mengambil bagian di dalamnya. Dan dia mulai memikirkan segala sesuatu untuk bertindak mencelakakan dirinya. Dan mungkin juga seringkali iblis membisikkan kepada kita, kamu adalah seorang yang gagal. Kamu kerjakan yang satu gagal, kamu kerjakan yang itu gagal. Lihatlah dirimu, betapa malangnya engkau. Engkau gagal, dan gagal terus. Bahkan mungkin iblis berkata, tidak ada seorang pun yang senang dengan engkau. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi temanmu. Engkau hidup sendiri. Lihat teman-temanmu, heboh di luar sana. Engkau hanya tersendiri saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak tipu daya iblis, mungkin bagi anak-anak pemuda yang mungkin sedang berpacaran. Iblis mulai berkata-kata di pikirannya, sudahlah, engkau akan menemukan cinta yang sejati ketika engkau tidur dengan pacarmu. Jangan tunggu-tunggu diberkati di gereja. Ada waktu luang, ada waktu libur bersama-sama, sudahlah. Apa yang kau tunggu-tunggu? Nanti ketika tidak ada hubungan cinta di antara engkau, kedepannya ada wanita yang lain merebut cintamu. Mulai dia membisikkan, dia mulai menawarkan tawaran-tawaran yang memang secara manusiawi kita berpikir masuk di akal juga. Apalagi pacar kita itu ganteng. Iya saudara. Ketika saya ada di Medan, Bapak Gembala waktu itu masih baru masuk sekolah kita, tingkat 1. Dan saya sudah selesai, kalau tidak salah itu seminggu. Beberapa bulan, Bapak mulai suka kepada saya. Dan memang sudah ada larangan tidak boleh pacaran selagi duduk di bangku perkuliahan. Jujur saudara kekasih, bisa saja saya berkata iya. Karena saya melihat beberapa bulan ke depannya banyak yang dekati. Ya mungkin ya pemuda NTT ganteng toh. Jadi saudara kekasih, ada bisikan di hati dan pikiran saya, sudah iakan saja. Tapi saya tolak itu, tidak. Saya tidak mau dia gagal, dan saya juga tidak mau gagal. Karena saya masih baru selesai, dan bisa saja gagal. Dan saya berkata, minta maaf, kalau memang nanti selesai kuliah,
cintamu itu masih ada, puji Tuhan. Kalau tidak, tidak apa-apa, cari yang lain. Iya benar saudara, tanya dengan Bapak Gembala. Saya jaga sedemikian rupa. Ketika ketemu saya usahakan juga agak menyingkir. Karena kalau ketahuan, kasihan. Dia jauh-jauh dari NTT, tiba-tiba dipulangkan. Kasihan, benar saudara. Saya bilang, jangan dulu, tahan dulu. Walaupun saya sudah kepingin pacaran. Karena saya sudah selesai, saya tunggu-tunggu 3 tahun. Saya katakan pada kakak kelas saya, kakak senior di asrama. Weh, saya juga pengen pacaran ini. Kau wajar saja, umur sudah cukup, sudah selesai kuliah. Tetapi bukan itu ya utama saya. Karena saya percaya pasangan hidup saya sudah ditentukan oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi jangan kita mau dibodohi dengan tidak menjaga standar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan tidak menjaga nilai kekudusan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan mengikuti ya bujukan rayu daripada iblis. Dengar anak-anak pemuda di sini. Jaga baik-baik hidupmu. Itu bergantung engkau. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin ada bujukan kepada kita, sudahlah, supaya engkau terlihat keren, minum minuman keras. Dianggap engkau hebat, ikutin saja gaya-gaya dunia ini. Mungkin itu bujukan daripada iblis. Lihat hidupmu sekarang. Temanmu tidak ada lagi. Banyak orang tidak mendekati engkau. Sudah sekali-sekali. Kan ada kasih karunia Tuhan. Ketika engkau kembali duduk dan berdoa, maka Tuhan akan mengampuni engkau. Tahu saudara, iblis tahu. Hal itu memang iya ketika kita datang kepada Tuhan. Tetapi engkau sedang terperangkap pada genggaman iblis. Dia akan membola-bolai engkau. Dia akan menghancurkan hidupmu sedikit demi sedikit. Sampai benar-benar engkau jatuh dalam perangkap iblis. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jangan kerjakan itu. Katakan amin. Katakan amin. Dan mungkin juga saudara, segala sesuatu yang tidak kita harapkan, ada godaan untuk kita marah. Dan kita berkata respon yang paling baik itu ketika kita marah. Dan kita memuaskan amarah kita dengan segala sesuatu yang memang kita tidak harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Sudah marah saja. Bapak Ibu Saudara, dengan tidak marah-marah, kita bisa berkata baik kepada lawan bicara kita. Bisa. Tetapi karena ada satu kemarahan di dalam hatimu dan dia mengambil bagian. Dan dia membuat engkau semakin marah. Semakin marah. Dan tidak bisa mengekang diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal-hal yang sudah saya katakan tadi, mungkin akhir-akhir ini itu yang terjadi dalam hidup kita. Dan pastikan, jangan saudara tertipu olehnya. Katakan amin. Katakan amin. Dan bagaimana caranya saudara, agar kita bisa menghadapi dosa iblis? Di poin kita yang kedua akan diperjelas kembali, yaitu hadapi dusta iblis dengan firman Tuhan. Ini kita belajar kisah Yesus dicoba iblis sebanyak 3 kali, dan sebanyak 3 kali pula Yesus menghadapinya dengan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara dan perhatikan Alkitab Saudara.
dalam perikop pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbung bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia untuk kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepada "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang kedua berkata, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya, maka laparlah Yesus. Sekali lagi, di ayat kedua berkata, dan setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya, maka laparlah Yesus. Ini adalah hal yang wajar ketika seseorang berpuasa dan ia menjadi lapar. Dan yang luar biasa dalam kisah ini, saudara kekasih, adalah walaupun Yesus sedang dalam keadaan lapar, ia tidak tergoda dengan tipu daya iblis yang menawarkan makanan kepadanya dengan berkata, "Jadilah batu menjadi roti." Yesus bisa saja melakukan hal itu, katakan amin, dan mengubah batu menjadi roti, sama seperti mukjizat air menjadi anggur. Tetapi saudara kekasih, Yesus tidak melakukannya. Karena apa? Karena Yesus sedang berhadapan dengan iblis, bapa segala pendusta. Yesus tidak menyerah. Yesus tidak tergoda. Karena iblis tahu, atau Tuhan Yesus tahu, iblis itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Katakan amin. Katakan amin. Semua perkataan daripada iblis hanyalah dusta, dusta, dan dusta. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan kita mengikuti bisikan daripada iblis. Jangan kita berargumentasi dengan iblis, melainkan kita mengusirnya di dalam nama Yesus, atau memakai firman Tuhan dalam berkata, "Ada tertulis," atau firman Tuhan berkata. Dan kita perlu memperhatikan bahwa iblis selalu mencobai dan menipu kita melalui iblis menipu untuk memberontak kepada Allah. Amin, saudara kekasih. Matius 4, 3 ayat 4. Perhatikan kembali. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Perhatikan di depan. Ketika Yesus berpuasa 40 hari, dan setelah itu Yesus lapar. Dan iblis tahu ini kesempatan yang tepat untuk mencobai atau menggoda Tuhan Yesus. Dan hasil akhirnya Tuhan tidak tergoda. Makanya saudara kekasih, Yakobus berkata di pasal 1 ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan
dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ketika Tuhan Yesus setelah selesai berpuasa, pastinya dia lapar. Dan ketika dia mengalami rasa lapar, pastinya dia mencari makanan. Benar saudara ya? Dia mencari makanan, bukan pergi tidur. Karena yang dibutuhkan saat itu makanan. Makanya yang ditawarkan kepada Tuhan adalah mengenai makanan. Demikian juga kita. Kalau kita menginginkan sesuatu barang, ini contoh, barang, dan kita sangat menginginkan barang tersebut, dan iblis tahu bahwasanya kita pingin barang tersebut, dan disitulah iblis mulai bekerja untuk menipu kita. Lihat barang itu yang kau inginkan, bagus kan? Lihat dompetmu, tidak ada uang. Saya kasih solusi yang tepat untuk mendapatkan barang itu. Lihat, tas mamamu ada di situ. Tidak masalah, itu kan orang tuamu. Itu tidak mencuri. Kalau di rumah orang itu mencuri. Di tas orang tuamu itu tidak mencuri, ambil saja. Itu ada yang warna merah, cukup untuk beli barang yang kau inginkan. Mulai kita berpikir. Itu perhatikan ya saudara ya. Disitulah iblis mulai menipu saudara. Oh iya juga ya. Mulai kita ambil. Karena kita ikut bujukan iblis. Kita ambil dan kita beli barang yang kita sukai. Dengar baik saudara. Akan sampai juga di tujuan saudara beli barang itu. Tetapi caranya salah. Saudara sudah tertipu. Kalau saudara meminta uang baik-baik kepada orang tua, sampai juga saudara mendapatkan barang itu. Tetapi caranya baik, menyenangkan Tuhan. Tetapi karena saudara sudah mendengar tipu daya iblis dan mengambil satu keputusan untuk mengikuti dia, dan kau berdosa di dalamnya. Katakan amin. Jadi segala sesuatu ada konsekuensinya ketika kita mendengar bujukan iblis. Ketika kita berkeliling di lingkungan di mana kita berada, dan kita melihat mungkin ada buah yang kita lihat, dan iblis mulai membisikkan, sudahlah, lihat tidak ada orang di rumah, kamu minta juga pasti dia susah kasih itu. Ambil sah. Lagi tidak ada orang, lihat kiri kanan. Mulai kita pandang ke kanan, ke kiri, ke belakang. Sudahlah, ambil sah. Enak itu. Masih mikir-mikir juga. Ambil enggak ya? Ambil enggak? Sudah cepat, sebentar lagi tuan rumahnya pulang. Wih, gimana caranya? Itu ada batu, kau lempar sudah satu, kau pura-pura diambil, kau anggap sah ada sesuatu barang yang jatuh, kau ambil. Tergoda saudara. Saudara inginkan barang itu ketika minta kepada tuannya, dapat enggak? Dapat. Sudah aku ambil sudah. Tapi karena kita sudah terbujuk oleh tipu daya iblis, ben malu lah, ben minta lah, sudahlah. Kita ikuti tipu daya iblis. Benar saudara? Benar saudara? Minggu yang lalu saudara kekasih, tiba-tiba Nadine datang kepada saya di belakang. Mami, ini ada uang Civa. Saya belum kasih kembali karena minggu lalu kita tidak ketemu, Ibu Beci. Mami, apa itu? Ini ada uang. Uang siapa itu dari
Haifah. Kau tahu? Iya, dia ada pegang, dia kasih jatuh, be ambil. Tuhan Yesus bilang, so dia bisa ambil lah. Nanti berdosa, katanya kan. Sini, kasih di mami. Iya, saya kembalikan di mami. Tapi minta uang mami dong, dengan janji. Saya kasih uang, saya ambil uang itu dan saya kembalikan. Saya kasih ambil uang di dompet, saya kasih dia 2.000. Mungkin awalnya dia pilih jajan, tapi dia dengar mungkin di guru sekolah minggu. Itu tidak baik. Jadi dia datang, dia kembalikan, dia minta uang saya. Jadi saudara kekasih, setiap harinya kita digoda sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita berkata, tidak ada yang indah, atau tidak ada pandangan yang indah ketika saya pulang melihat istri saya. Ketika saya pulang ke rumah, saya capek lihat istri aut-autan lagi, tidak sisiran. Dan di situ iblis mulai menggoda. Lihat, lirik tetanggamu, cantik, rahasia. Kamu lihat istrimu, lihat. Mulai kita melihat. Wih, benar juga ini. Iya, fakta membuktikan apa yang disampaikan iblis nyata. Kita lihat. Dan memang iya, bukti. Ada buktinya, saudara. Dan mulai mindset kita berkata, benar juga. Sudah. Kan ada nomor di HP-mu kan? Nomor ibu itu toh. Sudah, coba sekali-sekali WA dia. Hai Sa. Jangan panjang-panjang. Kalau dia sambut, itu sudah. Nah, mulai sudah di situ. Dan banyak suami-suami terperangkap di dalamnya dan menganggap itu biasa saja, hanya sekedar hello. Itu tidak apa-apa. Sekedar sapa di WhatsApp, sekedar sapa di Facebook dan lain sebagainya. Itu kan tidak masalah. Dengar Bapak Ibu, saudara, kalau engkau tidak sadar akan tipu daya iblis, engkau akan jatuh dalam perzinahan. Ibu-ibu dengar, jangan berkata suami yang tertipu, tidak. Kita juga bisa terperangkap oleh iblis. Kenapa orang selalu jatuh pada lubang yang sama atau lubang yang sama, saudara kekasih? Karena itu dia tidak sadar akan tipu daya iblis itu yang menjatuhkan dia. Dia sudah keenakan. Sudahlah, kamu kan hidup sendiri. Suami jauh. Tidak ada yang tahu. Handphonemu juga pakai password. Anak-anakmu tidak bisa buka. Siapa yang tahu? Mulai kita mikir-mikir satu malam. Oh iya. Iya ya. Ada kesempatan. Di situ iblis mengambil kesempatan menipu saudara. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bagaimana caranya kita menghadapinya? Tadi di poin kedua itu, pakai firman Tuhan dan berkata, saya tidak akan menyerah, saya tidak akan tertipu, saya punya kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, kuduslah engkau, sebab aku kudus. Saya mau kudus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi banyak tipu dayanya saudara untuk menipu kita. Jadi setiap kali kita berdosa, itu karena kita diseret oleh kesombongan, oleh kemarahan, oleh kepahitan, oleh kedengkian, oleh keserakahan, dan oleh ketersinggungan, oleh ketamakan, dan sebagainya. Kita membiarkan diri kita dipikat oleh keinginan kita sendiri. Dan banyak orang berkata, woi, ini pencobaan dari Tuhan.
pencobaan dari Tuhan, saudara. Memang terlalu ini supaya saya semakin sabar. Tidak. Karena memang saudara yang mau marah. Karena memang saudara yang mau sakit hati. Dan iblis mengambil bagian di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Untuk anak-anak pemuda, ini anak pemuda lagi ya. Sekali toh kita buka fitur-fitur porno di handphone, tidak ada yang tahu. Pemimpin kita di gereja juga tidak tahu, orang tua kita juga tidak tahu. Kalau satu kali buka, akan ketagihan. Contoh dalam Alkitab, iblis berhasil menipu Hawa oleh keinginannya untuk memakan buah yang dilarang Tuhan. Iblis berhasil menipu Kain oleh keinginannya untuk membunuh Habel adiknya. Perhatikan saudara ya, iblis hanya menipu sesuai dengan keinginan saudara. Iblis berhasil menipu Daud seperti yang kita baca tadi oleh keinginannya untuk menghitung orang Israel. Jadi tidak tiba-tiba iblis muncul, tetapi sudah ada di hati Daud demikian. Kalau sudah ada di hati kita sesuatu dan dia mulai masuk, kalau kira-kira kita bisa terperangkap olehnya, dia akan meneruskan tipu dayanya. Iblis berhasil menipu Yudas Iskariot oleh keinginannya untuk mendapatkan uang. Jadi jelas ini contoh-contoh bagi kita. Iblis menipu kita sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita itu salah atau tidak? Tidak salah. Tetapi caranya untuk mendapatkan keinginan kita itu yang perlu kita perhatikan. Seperti contoh yang sudah saya katakan tadi. Butuh sesuatu, tidak ada uang. Boleh minta tuh, pasti dikasih kalau kita minta. Tetapi karena sudah tidak sadar diri lagi, kita mulai mencuri untuk mendapatkan itu barang. Karena kita mau jalan pintas, secepatnya kita dapatkan. Tidak mau prosesnya. Karena kalau kita minta butuh proses. Minta uang kepada orang tua butuh proses. Mak, minta dulu lah. Untuk apa? Ditanyain toh. Untuk apa? Butuh apa? Tapi baju kok masih ada. Tapi saya butuh itu, Mak. Oh, tunggu dulu ya seminggu ya. Itu yang kita tidak suka prosesnya. Ibu minta sama orang tua, ini banyak pertanyaan belum kasih langsung lah. Coba kalau saya dengar tadi bujukan tadi di pikiran saya, ambil saja kok sudah dapat barang itu. Kadang-kadang kita tertipu di situ karena prosesnya itu, saudara. Dan kita jatuh di situ karena kita tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Karena yang iblis tawarkan itu jalan pintas, mudah mendapatkannya. Kalau tidak sadar, saudara, saya sekali lagi katakan, kita akan diseret olehnya. Dan satu kali kita kerjakan, akan sering kita kerjakan. Kalau kita tidak sadar apa yang kita kerjakan itu tidak benar, kita akan terus-terus mengerjakannya. Dan yang berikut, saudara, bagaimana iblis mencobai dan menipu kita? Ya, melalui Matius 4 ayat 1 sampai 11 tadi. Yang pertama saya sudah katakan tadi atau bagian A-nya, iblis menipu untuk memberontak kepada Allah. Dan yang berikut bagian B-nya, iblis menipu keakuan kita untuk mencobai Tuhan. Matius 4 ayat 5 sampai 7, perhatikan kitab saudara. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi ada solusinya, saudara ya. Dia tawarkan kepada Tuhan karena dia tahu memang Tuhan bisa demikian. Dan
berkata, saudara kekasih, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan mereka-merekanya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini rayuannya mantap sekali. Ada jawabannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, iblis sering mempengaruhi pikiran manusia untuk menganggap enteng dosa yang diperbuatnya dan dapat mengucilkan arti pertobatan. Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Ini berarti, ya saudara kasih, jangan kiranya kita memanfaatkan apa yang menjadi predikat. Predikat itu saudara kekasih, gelar atau kehormatan kita, kedudukan kita sebagai pelayan Tuhan untuk kompromi dengan dosa. Jangan kita pakai itu menjadi, saudara kekasih, predikat kita itu sebagai kompromi kita dengan dosa. Amin, saudara kekasih. Jadi kalau kita melayani, iblis mau mengambil bagian di dalam saudara. Karena mungkin predikat kita di gereja itu cukup amat penting. Dan mulai iblis menawarkan kepada kita. Coba lihat, kalau tidak ada engkau di gereja itu, tidak jadi gereja itu. Kalau kita ikuti, mulai kita menyombongkan diri dan berkata di luar sana, itu gereja tidak jadi kalau bukan saya. Itu pelayan tidak akan jadi kalau bukan saya. Iblis mulai menipu. Karena predikat kita tadi. Mulai kita menyombongkan diri. Dan berkata, aku yang lebih hebat. Yang lain tidak ada artinya. Coba kalau saya tidak ada di situ, tidak jadi. Saudara, kita bisa melayani karena anugerah Tuhan. Jangan ditipu oleh iblis. Katakan amin. Kita bisa memberikan waktu, tenaga, materi itu karena Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan lagi ayat ini saudara ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Ini memang pintar juga ya iblisnya. Pintar. Dia tahu ayat-ayat. Sayangnya kita tidak tahu ayat-ayat. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Memang betul saudara. Jadi banyak orang Kristen tertipu karena tidak mengerti firman. Iblis putar balik apa yang dikatakan firman dan saudara mengikutinya. Kenapa? Karena saudara tidak mengerti betul firman Tuhan. Tidak baca Alkitab. Dan saudara mudah dibimbangkannya. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi memang iblis itu sangat licik. Dan dapat menyerang semua orang. Baik pemimpin jemaat, pelayan jemaat, bahkan anggota jemaat. Dia bisa menipu kita semua. Tetapi saudara kekasih, kalau kita memiliki kebenaran, ada firman Tuhan di hati kita, dia tidak mudah menipu kita. Dia akan menyerah. Dan dia cari yang lain. Karena kita tidak tertipu olehnya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saudara, ngapain kamu melayani di situ? Tidak ada untungnya, yang ada rugi. Dia mulai menipu saudara. Jangan mau tertipu. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara yang terkasih, jangan kita menggunakan iman kita, kesetiaan kita, dan kemerdekaan kita untuk mencobai Tuhan. Kita buka kitab kita Ulangan 6 ayat 16. Satu orang membukanya dan satu orang membuka dari Keluaran.
17 ayat 1 sampai 7. Satu orang bacakan yang bagi kita, Ulangan 6 ayat 16 dulu. Tolong dibacakan dengan suara yang keras agar kita semua mendengarkan. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Satu orang membacakannya. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan kitab Tuhan, lalu berkemalah mereka di Refidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan aku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dia dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dengan dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, mereka benar-benar memakai kebebasan mereka atau kemerdekaan mereka dari tanah perbudakan yang diangkut dari tanah Mesir untuk membawa mereka kepada tanah Kanaan, dan mereka memakai kemerdekaan itu untuk mencobai Tuhan dan berkata, kenapa engkau membawa kami di sini? Kenapa engkau menyelamatkan kami? Kami bisa mati kehausan, kami bisa mati kelaparan. Dan ini kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan, setelah saya lahir baru, begini hidup saya? Kenapa Tuhan, selama saya setia kepada Tuhan, tidak ada yang baik yang saya terima? Kenapa Tuhan ini terjadi dalam rumah tangga saya? Padahal saya sudah beriman terus. Jadi kita mulai mencobai Tuhan dengan menggunakan kata itu tadi. Untuk apa? Tuhan selamatkan saya. Saya setia kepada Tuhan, tetapi kenyataannya apa? Jadi jangan kita mempergunakan iman kita, kesetiaan kita, kemerdekaan kita untuk mencobai Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan banyak juga orang berkata, kenapa Tuhan saya bisa lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin? Bukankah Tuhan berkata, engkau akan memberkati rumah tangga kami, memberkati rumah tangga orang tua saya? Kenapa saya tidak lahir di keluarga si A? Itu namanya kita mencobai Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya terlahir miskin? Tidak ada saudara yang terlahir miskin. Tidak ada saudara. Semua kita terlahir dengan berkat-berkat yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Hanya respon manusia itu saja. Langkah manusia itu yang salah.
makanya dia tidak diberkati Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan. Semua kita dilahirkan dengan sempurna. Firman Tuhan berkata, Tuhan menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dan di ayat yang terakhir, di Kejadian itu berkata, pekerjaan Tuhan itu sangat baik, amat baik. Jadi tidak ada kekurangan satupun. Jadi saudara kekasih, jangan kita mencobai Tuhan dengan kita berkata demikian. Katakan amin. Baik, kita masih melanjutkan di Matius 4 tadi saudara kekasih. Kita masuk di Matius 8 sampai di 10. Supaya saudara jangan bingung. Dari Matius tadi ada beberapa yang sudah kita pelajari. Bagian A-nya, iblis menipu untuk memberontak kepada Allah. Bagian B-nya, iblis menipu keangkuhan kita untuk mencobai Tuhan. Dan bagian C-nya, iblis menipu keinginan mata untuk kita menyembah iblis. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Perhatikan kitab saudara. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iblis bisa menjerat siapa saja dengan perlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya melalui tontonan-tontonan menyenangkan daging lewat televisi dan medsos. Terlebih khusus tentunya seperti yang ada di YouTube, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, sehingga akibatnya kita tidak lagi fokus pada kebenaran Tuhan. Dan akhirnya tidak secara langsung kita sedang diganggu oleh iblis. Atau tidak secara langsung kita mengagungkan pekerjaan iblis. Jadi setiap harinya iblis akan memperlihatkan bagaimana kemewahan, kemegahan dunia ini. Dan dia akan menawarkan kepada kita sejumlah harapan-harapan sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau kita mengikutinya saudara kekasih, maka fokus kita bukan lagi kepada kebenaran, tetapi fokus kita kepada hal-hal yang diperlihatkan oleh iblis itu. Seperti yang sudah kita baca, bagaimana iblis memperlihatkan kepada Tuhan Yesus dan berkata di sini, dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau iblis itu juga menipu kita dengan kata-kata demikian, kita juga bisa berkata, hai kau iblis, engkau tidak boleh menipu saya lagi. Kalau saya dapat Yesus, pastinya saya dapat segalanya. Katakan amin. Katakan amin. Jangan mau tertipu lagi saudara, dengan terbawa arus oleh dunia ini, dengan mengikuti keinginan-keinginan dunia ini. Iblis akan mengambil bagian di dalamnya. Jangan mau diseret oleh iblis. Katakan amin. Ketika engkau melihat dan engkau menginginkannya, perhatikan.
iblis akan menggoda saudara. Kalau kita keluar rumah, kalau kita melihat sesuatu, itu tidak salah. Ya, tidak mungkin kita keluar rumah dan tutup mata. Makanya waktu itu keluarga kita dari Kupang sering kelakar dengan anak-anaknya, saudara ya. Orang tuanya berkata, kalau kamu pergi sekolah, sekolahlah dengan baik. Jangan lihat di kiri, di kanan. Lihat nona-nona dong, baru pikiran mau pacaran sah. Anak-anak berkata, iya jadi mau pergi sekolah tutup mata, kok mama? Di mana-mana perempuan ada, guru beta jauh perempuan. Kalau perempuan datang mengajar, apa beta tutup mata? Kemana ini? Bukan salahnya di situ, tetapi tindakannya yang salah. Keluar dari rumah ada godaan. Bukan hanya di luar, di rumah juga ada godaan. Di mana-mana ada godaan. Tapi yang jadi perhatian kita, jangan kita tergoda pada godaan. Katakan amin. Katakan amin. Supaya kita, Bapak Ibu Saudara, terus melakukan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Sampai di sini firman Tuhan kepada kita. Apa saudara mau diberkati Tuhan? Apakah firman Tuhan ini memberkati hidup saudara?